Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah mengingat konsep turunan fungsi aljabar. Kamu telah mengingat konsep turunan fungsi aljabar yang sudah kita pelajari pada kelas 11. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai konsep turunan fungsi trigonometri. Kita ulangi atau kita ingat sekali lagi definisi turunan. Definisi turunan ini sudah kita pelajari di kelas 11. Saya tulis kembali. Misalkan ada fungsi fx, maka turunannya adalah ini definisi turunan ya, definisi turunan. Maka turunannya adalah menggunakan definisi, yaitu kamu ingat kembali limit h mendekati 0 pada fx plus h min fx per h. Ini definisi turunan. Kamu ingat kembali lagi. Saya ulangi. Materi yang kedua ini kita akan membahas definisi turunan. Definisi turunan kita ingat kembali. Ini nanti kita terapkan di turunan fungsi trigonometri. Kalau di kelas 11 konsep turunan fungsi aljabar. Kalau sekarang fungsi trigonometri. Terus kemudian notasi turunan. Kita ingat notasi turunan. Notasi turunan atau lambang turunan. Lambang turunan, diingat lagi ya. Jika y fungsi y itu fx, y itu fx, maka turunannya ini hanya mengingat kembali ya. Turunannya dari fungsi itu adalah notasinya ini y aksen, atau boleh juga dy per dx, derivatif d nya itu, atau sama dengan ditulis demikian juga boleh, f aksen x, atau d per dx pada fx. Nah, ini y sama dengan fx, maka turunannya notasinya adalah demikian, y aksen, derivatif atau turunan y tadi fx. Nah, ini per dx, atau lambangnya boleh y aksen, boleh f aksen e karena y sama dengan fx. Ini hanya mengingat kembali. Kemudian definisi turunan ini kita gunakan di fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang paling gampang pertama kali yaitu apa? Fungsi sinus. Nah, mari kita bahas. Misalkan fx, fungsi fx itu pada trigonometri sinus x. Maka turunannya apa? Nah, ditanyakan. Maka turunannya itu apa? Kita gunakan definisi turunan. Kita butuh ini ya. Ini definisi turunan ini.
kita butuh fx plus h, fx plus h dan fx. Fx itu kan ini, fx-nya sin x. Fx plus h kita siapkan dulu, fx plus h sama dengan sinus x plus h. Fx ini sin x, berarti kalau fx plus h sinus x plus h. Nah, maka mari dengan menggunakan definisi turunan, mari ditulis dulu rumusnya, yaitu fx adalah limit h mendekati 0 pada fx plus h min fx per h. Tadi limit h mendekati 0, fx plus h-nya adalah sin x plus h min fx-nya adalah sin x per h. Terus kita gunakan rumusan penjumlahan dan selisih untuk sinus dan kosinus. Ini ya, diingat kembali dulu bahwa sin A min sin B adalah 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Nah, ini kita gunakan. Mari kita gunakan sin A min sin B ini kan sin A min sin B. Maka sama dengan limit h mendekati 0 pada ini kita gunakan 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Oke, 2 cos setengah X tambah X tambah X kan 2X 2X plus H sin setengah dikurangi A min B, berarti setengah H per H. Berarti menjadi sama dengan ini, lihat ini. Nah, definisinya adalah hasilnya berapa? Berarti limit H mendekati 0 2 cos berapa? Setengah 2x plus H titik, ini berapa ini? Hasilnya setengah menurut definisi limit mendekati 0. Jadi menjadi sama dengan H diganti 0. Ini H diganti 0, H diganti 0. Berarti 2 cos setengah 2x ditambah 0 titik setengah sama dengan 2 kali setengah 1 cos setengahnya 2x sama dengan 1 cos x, berarti sama dengan cos x. Jadi simpulannya, jadi
Jika fx itu sin x, maka turunannya adalah cos x. Nah, ini. Nah, ini kita dapatkan ini. Sudah dipahami. Kemudian yang kedua, cos x 2 ya, 2 fx sama dengan cos x, maka turunannya apa? Nah, kita menggunakan juga definisi turunan. Kita butuh fx plus h, berarti cos x plus h. Jadi kita tulis definisinya, turunan adalah limit h mendekati 0 pada fx plus h min fx per h. Itu sama dengan limit h mendekati 0, apa ini? Cos x plus h min cos x per h. Nah, ini cos min cos. Nah, kita gunakan identitasnya cos A min cos B. Hasilnya adalah min 2, rumus penjumlahan dan selisih ya untuk sin dan cos. Min 2 apa? Sin setengah A plus B sin setengah A min B. Nah, ini kita gunakan. Ini cos A min cos B. Cos A min cos B. Nah, jadi hasilnya adalah limit h mendekati 0 pada min 2 sin setengah 2x plus h min sin setengah apa? Dikurangi A min B. Nah, berarti h setengah h per h. Nah, sebentar ini saya ulangi ya, rumusnya min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Min 2 sin setengah A plus B x plus h plus x, kan 2x plus h, sin setengah A min B berarti x plus h min x, kan hasilnya h. Nah, ini menurut definisi hasilnya apa? Kita tulis dulu, sama dengan hasilnya adalah limit h mendekati 0 min 2 sin setengah 2x plus h titik, ini hasilnya adalah setengah. Ini sama dengan h mendekati 0, h ini diganti 0, berarti min 2 sin setengah 2x plus 0 titik setengah. Min 2 kali setengah min 1 sin setengah kali 2x plus 0 kan 2x, berarti sama dengan min 1 kali sin setengah kali 2x, jadi hasilnya adalah min sin x. Jadi kesimpulannya udah ketemu, berarti kalau fx itu cos x, maka turunannya adalah min
sin X. Nah, kalau tadi fx itu sin X, turunannya adalah cos X. Kalau sekarang fx itu cos X, turunannya adalah min sin X. Kotai ya, kita dapatkan ini. Nah, yang kedua. Kemudian untuk tangen, terus kotangen, satu lagi ya untuk tangen. Untuk tangen kita harus ingat dulu, seperti kelas 11 kita ingat dulu ya rumus-rumus untuk turunan fungsi, kita ingat dulu. Yang pertama, jika f itu adalah fungsi itu adalah c kali u, maka turunan f adalah c kali u turunan. Yang kedua, kita ingat juga rumus untuk turunan fungsi. Jika fungsi f itu u plus v, maka turunannya adalah turunan u ditambah turunan v. Nah, kalau fungsi itu u min v bentuknya, maka turunannya adalah turunan u dikurangi. Terus kalau fungsi itu bentuknya u kali v, uv, kamu harus ingat yaitu turunannya adalah kelas 11, yaitu turunan u kali v min atau plus ya, plus u kali v turunan. Terus yang terakhir, jika fungsi itu berbentuk u per v, maka turunannya adalah, kamu ingat-ingat apa? Turunan u kali v min u kali v turunan per v pangkat 2 ya. Ini harus kamu ingat. Ini diingat kembali ya, ingat kembali. Nah, kita yang ketiga akan mencari turunan dari fx sama dengan tangen x. Nah, tangen x. Nah, tangen x itu kan sin x per cos x. Sin x per cos x. Nah, ini bentuknya adalah u per v. Nah, u per v. Maka turunannya adalah tadi rumusnya ini u per v. Nah, ini bentuknya u per v. Berarti ditulis dulu ya biar jelas. Berarti turunan u kali v min uv turunan per v kuadrat. Berarti sama dengan tadi kita kerjakan turunan u. Tadi turunan sin apa? Nih, ini u, ini v. Turunan u. Turunannya sin tadi apa? Cos. Nah, tulis cos. Cos x, v-nya cos x juga. Dikurangi u-nya apa? Sin x. Turunan v, turunan dari cos x adalah min sin x.
min sin X. Nah ini, nah, per turunan V turunan berarti cos X pangkat 2. Jadi sama dengan cos X cos kuadrat X min kali min plus sin kuadrat X, sin X kali sin X per cos kuadrat X, cos kuadrat X. Jadi hasilnya adalah cos kuadrat X plus sin kuadrat X adalah identitasnya 1. Nah ini 1 identitas, ini diingat-ingat, ini 1 sin kuadrat X ditambah cos kuadrat itu 1 per cos kuadrat X. Kamu ingat bahwa seper cos X itu adalah sekan X, jadi hasilnya adalah cos X kali seper cos X, berarti sekan X kali sekan X, artinya adalah sekan kuadrat X. Nah ini sudah selesai. Jadi kesimpulan kalau fx itu tangen X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah ini diingat-ingat. Dari 3 contoh itu kita dapat membuktikan atau menentukan, mencari turunan untuk fungsi trigonometri yang lain. Nah, dah. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Contoh soal dulu ya. Contoh soal. Contoh soal. Nomor 1. Tentukan turunannya gitu dulu. Tentukan turunan. Nomor 1. Y sama dengan 3 sin X, maka turunannya adalah turunan 3 sin X ini kan bentuknya apa? Bentuknya UV. Nah, UV. Atau bisa juga langsung bahwa tadi kalau Y sama dengan C kali U, turunannya adalah C U turunan ini. Nah berarti C nya 3, berarti 3 turunan sin apa? Cos X. Nah inilah turunannya. Terus contoh 2. X Y, misalkan ya Y sama dengan X kuadrat sin X. Nah turunannya adalah ini sebagai U, ini sebagai V. Ya bentuknya UV. Turunannya adalah U turunan kali V ditambah UV turunan, berarti turunannya adalah turunan U.
2x, V-nya sin x ditambah ux kuadrat turunan sin cos x. Nah, jadi hasilnya adalah turunannya 2x sin x plus x kuadrat cos x. Bisa juga kalau kamu keluarkan ini sama-sama, ini kan ini kan dua ruas. Ini sama-sama punya x. Nah, bisa dikeluarkan, berarti x keluar x berarti 2 sin x plus x cos x. Nah, ini turunannya. Contoh 2 ya. Sekarang contoh 3. Ganti fx ya, bukan y ya. Ganti fx sama dengan sin 4x misalkan. Nah, sin 4x. Berarti nanti punya turunannya adalah turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. Gitu. Ini nanti turunan sin adalah cos. Cos 4x ini turunannya 4x adalah 4 karena bentuknya kan fx sama dengan sin u. Sin u, maka punya turunan cos u turunan u. Nah, ini. Nah, berarti hasilnya adalah turunannya adalah 4 cos 4x. Nah, itu contoh keempat. Fx sama dengan cos x kuadrat misalkan. Turunannya adalah ini kan bentuknya fx sama dengan cos u. Berarti turunannya adalah turunan cos min sin u kali turunan u. Berarti ini turunannya adalah turunan cos min sin u. Nah, ini u ya, ini u. Nah, u turunannya u adalah x kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2x. Jadi turunannya adalah min 2x sin x kuadrat. Nah, ini contoh 4. Sekarang misalkan contoh 5 ya, contoh 5. Misalkan y sama dengan sekan 12x. Turunannya adalah ini bentuknya tadi sekan kan, berarti bentuknya adalah sekan u. Nah, sekan u. Nanti turunannya sekan misalkan ini ya, saya tulis fx sama dengan sekan x. Turunannya adalah sekan x tangen x.
Nah ini kalau fx sama dengan kosekan x, nanti turunannya adalah min kosekan x kotangen x. Nah ini. Nah, sekarang sekan. Berarti nanti ini turunannya adalah sekan. Turunan sekan adalah sekan U tangen U turunan. Nanti hasilnya adalah ini dari sekan 12x tangen 12x, terus turunannya U, ini U 12 ya, turunannya 12. Jadi hasilnya adalah 12 sekan 12x tangen 12x. Nah ini hasilnya. Jadi kalau saya ulangi ya, turunannya sin cos, turunannya cos min sin, turunannya tangen x ada sekan kuadrat x. Terus turunannya saya tambahin, nanti bisa dibuktikan ya. Kalau fx sama dengan kotangen ya, kotangen x, nanti turunannya adalah min kosekan x. Nah, min kosekan kuadrat x. Saya ulangi, min kosekan kuadrat x. Nah, ini. Jadi kalau sin cos, cos min sin, kalau tangen sekan kuadrat x, kalau kotangen min kosekan kuadrat x, kalau sekan x tangen x, kosekan min kosekan kotangen x. Nah, itu nanti di kompetensi 1 kamu buktikan ya nanti. Terus contoh berapa? Contoh 6 ya, contoh 6 Y sama dengan ya atau awet boleh cos pangkat 5 7x. Mari kita selesaikan turunannya. Turunannya adalah, sebelum turunan kita tulis dulu artinya. Y sama dengan artinya cos 7x ini pangkat berapa? Pangkat 5. Nah ini cos pangkat 5 7x artinya cos 7x itu pangkat 5. Ini loh pangkat 5. Nah sekarang turunannya adalah, lihat, turunannya adalah turun 5 turunan 5 cos 7x, karena turun kan menjadi pangkat 4 seperti kelas 11, pangkat 4 kali turunan cos adalah apa? Turunan cos tadi apa? Turunan cos adalah ini, turunan cos adalah min sin. Min sin dikali min sin
7x. Nah, terus turunan dari ini 5 turun menjadi 4, cos 7x. Turunan cos adalah min sin 7x. Terus turunan 7x adalah 7. Nah, nanti turunannya adalah 7 kali 5 kali min 1. 5 kali min 1 kali 7 berapa? Min 35 cos pangkat 4 7x sin 7x. Nah, itu 5 kali min 1 kali 7 kan min 35. Cos pangkat 4 7x ini sin 7x. Nah, ini hasilnya. Sekarang contoh 7. Ganti fx ya. Fx sama dengan sinus pangkat 7 4x min 3. Nah, contohnya seperti itu. Kita artikan dulu. Artinya adalah sin 4x min 3 pangkat 7. Pangkat 7. Nah, jadi turunannya mari satu persatu. 7 turun 7 sin turun 4x min 3 pangkat 6 turun. Terus turunannya sin apa? Turunan sin cos 4x min 3. Nah, terus turunan dari 4x min 3 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 7 kali 4 28 sinnya kan pangkat 6. Sinnya pangkat 6. Berarti sin pangkat 6 4x min 3 cos 4x min 3. Nah, ini hasilnya. Saya ulangi. Ini sin pangkat 7. Nah, ini 7 ini turun 7. Terus turun karena 7 turun kan min 1. 7 min 1 kan 6. Nah, 6. Terus turunan sin adalah cos. Nah, terus turunan 4x min 3, turunan 4x kan 4. Turunan 3 kan 0. Nah, jadi 7 sin 4x min 3 pangkat 6 cos 4x min 3 kali 4. 7 kali 4 28 sin pangkat 6 pada 4x min 3 cos 4x min 3. Nah, itu kamu pahami turunan fungsi trigonometri. Ya. Sebagai tugas ya. Kamu kerjakan UK1 halaman 20 sampai dengan 21. Terus UK2 halaman 22. Terus UK3 halaman 23. Terus UK4
halaman UK1, UK2, UK3. Itu dulu. Maaf, ini belum ya, belum. Ya, ini dulu. UK1 halaman 2021. Itu terus UK2 halaman 22. UK3 halaman 23. Derivatif dy dx itu adalah turunan ya. Turunan itu, nah ini bisa begini, saya ulangi, bisa dy per x, bisa derivatif. Ini semua adalah turunan. Ya, kamu kerjakan seperti biasanya. Kamu pelajari dulu, terus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya selamat belajar. Selamat belajar ya. Semoga sukses dan sehat selalu. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa semoga kita dapat terhindar dari wabah yang sudah lama tidak kunjung reda. Akhirnya selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.